Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang menjadi isi materi kami, yang dimana kami mengangkat materi mengenai profil manusia. Dan kali ini, sebelum kita lanjut ke isi materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, mulai dari saya sendiri, Gabriel Christopher Supari, dengan NIM F551-24076. Saya Hairul Anam dengan NIM 043. Saya Muhammad Arel dengan NIM 049. Saya Renal Maliki dengan NIM 057. Saya Putu Kelvin Desta Pratama dengan NIM 042. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut ke isi materi kita, yaitu aspek sistem komputer, dan akan dijelaskan oleh Kakak Ariel. Dipersilakan kepada Kakak Ariel. Oke, untuk materi aspek sistem komputer akan dijelaskan oleh saya. Aspek sistem komputer itu terdiri dari tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Untuk penjelasannya akan semuanya dari hardware. Hardware itu adalah semua bagian fisik di komputer yang kita bisa sentuh dan kita lihat. Contohnya itu seperti VGA card, SSD, dan sejenisnya. Intinya selama dia ada fisiknya dan kita bisa sentuh, itu hardware. Selanjutnya. Selanjutnya itu software. Software itu adalah semua program dan aplikasi yang ada di komputer atau device kita. Contohnya itu seperti TikTok, WhatsApp, Word, dan sejenisnya. Tapi software tidak hanya sebatas itu. Software juga ada yang sejenis seperti driver yang gunanya itu untuk menghubungkan eksternal device dengan OS. Ataupun ada memang driver juga khusus untuk menghubungkan internal device dan OS. Selanjutnya itu ada brainware. Untuk brainware sendiri itu adalah kita sebagai manusia yang mengoperasikan komputer. Ini adalah hal paling penting di dalam aspek sistem komputer. Selanjutnya. Dan untuk manusia sebagai pemproses informasi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan Kakak Kelvin untuk menjelaskan. Untuk materi selanjutnya ini adalah saluran input dan output, yang dimana manusia dapat mendapatkan informasi dari interaksi dengan komputer melalui tiga cara, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, dan juga sentuhan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penglihatan atau indera yang digunakan adalah mata. Mata dapat memperoleh beberapa informasi dengan beberapa aspek. Aspek pertama itu adalah luminance atau lumens, yang dimana ini adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan suatu objek. Contohnya aja kita ambil objek yang di sini, yaitu adalah layar handphone. Yang dimana kalau kita berada di luar ruangan, berada di bawah sinar matahari, tentunya sinar matahari itu akan memantul terhadap permukaan layar handphone, yang dimana itu akan mengganggu hasil atau gambar yang dihasilkan melalui layar handphone. Tentunya ini akan sangat mengganggu proses informasi yang ditangkap oleh manusia. Jadi untuk mencegah hal tersebut, ya perlu tingkat kecerahan layar handphone yang lebih tinggi untuk dapat mengimbangi cerahnya sinar matahari. Yang kedua adalah kontras. Kontras ini singkatnya adalah hubungan antar cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dengan cahaya yang ada di latar belakangnya. Contohnya saja di gambar tersebut, latar belakangnya itu berwarna orange, sedangkan objek yang menjadi titik fokusnya adalah berwarna putih. Kedua belah perbedaan kontras warna ini membuat objeknya jadi lebih terlihat. Itu juga berlaku bagi warna-warna yang lain. Semakin positif nilai kontrasnya, maka objeknya akan lebih terlihat. Semakin negatif, maka objeknya akan semakin samar. Yang ketiga adalah sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut dan ketajaman penglihatan ini basicnya itu adalah bagaimana mata dapat memandang suatu objek dari sudut tertentu dan juga dari jarak tertentu. Contohnya saja, ini ketika kita melihat suatu objek yang kecil, tentunya kita butuh penglihatan yang lebih tajam lagi untuk melihat objek tersebut dengan jelas. Atau ketika kita melihat objek yang besar, namun dengan jarak yang jauh, itu juga akan mempengaruhi informasi yang kita dapatkan.
bisa saja kita salah mendapat informasi karena objeknya itu semakin jauh. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah medan penglihatan. Medan penglihatan manusia ini terdiri dari 4 medan. Yang pertama itu adalah binokuler atau kedua mata dapat melihat objek tersebut. Yang kedua adalah monokuler kiri, artinya hanya mata kiri yang dapat melihat suatu objek. Yang ketiga adalah monokuler kanan, sama halnya dengan monokuler kiri, hanya mata kanan yang dapat melihat objek. Dan yang keempat itu adalah daerah buta, di mana manusia sama sekali tidak dapat melihat informasi dari objek tersebut. Yang kelima adalah kecerahan, yang dimana ini basicnya adalah intensitas suatu cahaya yang dihasilkan oleh suatu objek, yang dimana semakin cerah cahaya yang dihasilkan, maka kita dapat semakin melihat jelas objek yang menjadi titik fokusnya. Semakin gelap, maka kita semakin tidak kabur atau samar-samar untuk melihat objek tersebut. Yang keenam adalah aspek warna. Warna di sini memiliki banyak peran penting dalam pembangunan informasi yang didapat oleh manusia. Contohnya saya ketika kita membangun sebuah aplikasi, maka aplikasi peringatan, maka warna yang akan optimal untuk peringatan tersebut adalah warna yang dengan spektrum tinggi. Contohnya saya warna merah atau warna jingga. Tentunya informasi yang akan didapat oleh manusia itu adalah informasi yang penting, yang perlu untuk dilihat, ketimbang kita menggunakan warna-warna dengan spektrum yang rendah seperti warna hijau atau warna biru. Informasi yang didapat tentunya akan berbeda. Next. Di sini adalah tabel perpaduan warna yang bagus untuk suatu pembangunan aplikasi, tetapi warna yang bagus itu tidak hanya terpatok pada yang ada di tabel ini. Di luar sana lebih banyak lagi perpaduan warna yang tentunya akan bagus juga ketika kita untuk membangun aplikasi. Selanjutnya, untuk indera yang kedua, yaitu pendengaran. Aspek yang berpengaruh pada pendengaran manusia ada banyak. Di sini kita mengambil 3 aspek, yaitu frekuensi, kebisingan, dan sensitivitas. Frekuensi ini itu adalah intensitas suara yang dihasilkan oleh suatu objek. Contohnya saja frekuensi suara yang bisa manusia dengarkan itu di kisaran 1000 sampai 4000 Hz. Tapi tingkat frekuensi ini tentunya akan berpengaruh juga kepada umur dan kesehatan seseorang. Semakin buruk pendengaran manusia tersebut, maka frekuensi yang dibutuhkan antara batas bawah dan batas atas itu akan semakin jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah kebisingan. Kebisingan ini merupakan suatu ambience di sekitar kita, yang dimana kalau kita berada di daerah yang tenang, maka suara dengan desibel sekecil apapun tentunya akan lebih kedengaran karena tidak ada objek sekitar yang mengganggu. Tapi kalau kita mendengarkan suatu suara dalam ruang lingkup yang berisik, yang penuh dengan gangguan, maka suara desibel kecil itu pun mungkin akan tertutup oleh ambience sekitar. Yang ketiga adalah sensitivitas. Sensitivitas ini adalah tingkat baik buruknya pendengaran suatu manusia. Contohnya saja anak bayi itu tingkat pendengarannya, sensitivitas pendengarannya itu jauh lebih tinggi ketimbang dengan orang dewasa, karena ya anak bayi itu inderanya masih bagus karena masih baru lahir. Makanya anak bayi biasanya kalau mendengar suara yang berisik itu dia menangis karena tingkat pendengaran sensitivitasnya itu masih baik. Lanjut. Yang kedua adalah indera sentuhan atau kulit. Di sini kami membagi 2 aspek, yaitu aspek ergonomi dan juga aspek dari feedback tombol. Ya, yang dimana untuk aspek ergonomi saya menggunakan 2 gambar, yaitu mouse ergonomis dan juga yang kanan itu adalah mouse biasa. Tentunya manusia akan jauh lebih rileks dan lebih nyaman menggunakan mouse yang sebelah kiri, karena itu sangat menyesuaikan dengan bentuk kepalan tangan manusia.
Tentunya manusia akan jauh lebih nyaman ketika mengoperasikan mouse yang sebelah kiri ketimbang mouse yang biasa-biasa yang sebelah kanan tersebut. Yang kedua adalah feedback tombol. Contoh dari sederhana dari feedback tombol yang diberikan oleh suatu media input yaitu adalah tombol pada keyboard. Tombol pada keyboard itu pada bagian huruf F dan huruf J itu kalau kita sadari itu seperti ada sedikit bagian yang menonjol. Nah, itu secara tidak langsung adalah suatu tata layout yang dimana manusia itu tidak perlu melihat keyboard lagi. Jadi hanya perlu merasa mana bagian F, mana bagian J sehingga manusia dapat menggambarkan suatu tata letak keyboard tanpa harus melihat dengan mengandalkan memori dari manusia tersebut. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Lanjut. Ini adalah materi memori manusia yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Gabriel, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai memori manusia dengan beberapa submateri dan ada 3 submateri. Lanjut ke Oke, yang pertama itu ada ikonik. Memori ikonik sendiri itu adalah masukan visual yang masuk ke dalam memori ikonik. Dinamakan demikian karena representasi mental rangsangan visual disebut sebagai ikon. Dan memori ikonik ini memiliki durasi sekitar 100 milisecond atau 0,1 detik. Sebagai contoh, jika dalam keadaan malam hari lalu terdapat cahaya, maka cahaya tersebut masuk ke ikonik memori melalui mata dan diproses oleh ikonik memori. Jadi yang pertama ini memori yang ikonik, mungkin ikonik bagi kita, dan selanjutnya yang kedua yaitu ekoik. Ekoik memori adalah memori gema yang merupakan cabang memori sensorik yang digunakan oleh sistem pendengaran. Memori ekoik mampu menyimpan informasi suara dalam jumlah besar, tetapi hanya 3-4 detik, dan suara gema ini diputar ulang dalam pikiran. Nah, jadi untuk ekoik ini, dia lebih ke memori yang bersangkutan dengan pendengaran. Dan yang terakhir itu ada haptik. Haptik itu memori haptik adalah cabang dari memori indera yang digunakan oleh indera peraba. Reseptor sensorik di seluruh tubuh mendeteksi sensasi seperti tekanan, gatal, dan rasa sakit yang sebentar disimpan dalam memori haptik sebelum menghilang atau diangkut ke memori jangka pendek. Memori haptik hanya bertahan sekitar 2 detik dan setiap memori yang ada ini ada durasi bertahannya yang mungkin cukup singkat. Oke, lanjut Kak. Nah, kita masuk ke bagian memori jangka pendek. Di bagian memori jangka pendek sendiri itu kita cari tahu dulu memori jangka pendek ini bentuknya seperti apa, dan memori jangka pendek ini ternyata sebagai tempat menyimpan data yang sementara dan digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan informasi yang mungkin kita perlu ingat di saat itu saja, kita akan menyimpannya di memori jangka pendek ini. Dan selanjutnya itu secara individu, kapasitas working memory seseorang berbeda satu dengan lainnya. Kapasitas working memory juga bervariasi terhadap umur. Seorang anak yang tumbuh dewasa akan berkembang juga kapasitas working memory-nya dan kemudian menurun kembali di usia tua. Jadi hubungannya itu interaksi yang ada itu kita harus sesuaikan dengan umur setiap orang itu, karena working memory-nya itu kapasitas working memory-nya itu beda-beda. Dan yang terakhir itu kapasitas working memory seringkali dikaitkan dengan inteligensitas sebagaimana yang diukur dalam uji kecerdasan, sehingga semakin besar kapasitas working memory seseorang, maka semakin cerdaslah dia. Lanjut Kak Rul. Nah, selanjutnya itu ada memori jangka panjang. Berbeda dari memori jangka pendek tadi, yang ini kita masuk ke memori jangka panjang. Di memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Berbeda seperti yang pendek tadi, dia hanya sementara, sedangkan yang jangka panjang ini dia dalam waktu yang lama kita bisa mengingat hal tersebut. Dan long term memory merupakan tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Istilah long term memory ini pada umumnya digunakan untuk menggambarkan sistem dalam otak yang menyimpan informasi yang secara relatif memiliki dasar yang berkelanjutan. Seperti ketika seseorang bermain bola, ingatan akan menu makan siang kemarin
siapa saja mantan pacar, menyanyikan lagu favorit, informasi semacam itu dan keterampilan disimpan dalam long term memory yang mungkin sampai saat ini banyak yang kita ingat. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita masuk pada materi mengenai pertimbangan dan penyelesaian masalah. Di sini ada bagian reasoning pertama-tama. Di bagian reasoning ini atau penalaran itu, kita bagi menjadi 3 poin, yaitu ada penalaran secara deduktif, induktif, dan abduktif. Kita masuk ke deduktif dulu. Dari umum ke khusus. Nah, apa maksud dari umum ke khusus ini? Maksudnya adalah untuk dari penalarannya itu sendiri, kita mulai dari hal-hal yang umum. Baru dikhususkan, kemudian akan muncul suatu kesimpulan. Misalnya, semua bilangan genap akan habis jika dibagi dengan 2. Itu adalah hal yang umum. Lalu kita masuk ke hal yang khusus. 8 adalah bilangan yang genap. Maka kesimpulannya 8 bisa kita bagi dengan 8 bisa kita bagi dengan 2 karena dia adalah bilangan genap. Nah, itu merupakan cara berpikir atau penalaran secara deduktif. Lalu kita masuk ke secara induktif. Induktif ini adalah kebalikan dari deduktif, yaitu dari pengalaman khusus ke aturan umum. Maksudnya itu penalaran secara induktif ini kita mulai dari fakta-fakta khusus terlebih dahulu sebelum kita masuk ke aturan-aturan umum, yang dimana contohnya bisa kita ambil mungkin mari kita balik saja yang tadi. Kita balik 8 itu adalah bilangan yang bisa kita bagi dengan 2. Oke. Lalu semua bilangan genap bisa kita bagi dengan 2. Maka 8 adalah bilangan genap. Ya, itu merupakan penalaran secara induktif. Lalu kita masuk ke reasoning atau penalaran secara abduktif. Nah, penalaran secara abduktif ini berbeda dari deduktif dan induktif sebelumnya. Abduktif itu dia menebak penjelasan paling mungkin dari gejala yang ada. Jadi dia sebelum menggunakan suatu premis atau kesimpulan yang ada, dia itu menarik kesimpulan sementara atau hipotesis yang paling mungkin atau benar untuk menjelaskan fakta gejala yang ada di kehidupan sehari-hari ataupun dalam masalah-masalah yang ada. Nah, ciri-cirinya itu sendiri, misalnya itu berangkat dari fakta yang diamati, lalu mencari penjelasan paling masuk akal. Kesimpulan yang tadi bersifat dugaan sementara atau hipotesis, sering digunakan dalam diagnosis, investigasi, penelitian, dan kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke teori pemecahan masalah. Di sini teori pemecahan masalah juga kita bagi menjadi 3 poin. Ada teori Gestalt, problem space, dan analogi. Nah, untuk teori Gestalt sendiri, teori Gestalt ini dia merupakan suatu teori mekanisme kognitif dari manusia. Dengan cara itu dia bukan melalui trial dan error, melainkan dengan mengubah pandangan terhadap suatu kasus atau suatu masalah dengan melihat pola-pola yang ada dan dilihat secara menyeluruh, bukan hanya per individu atau per bagian-bagian. Jadi di Gestalt ini sendiri, ciri yang paling umum itu adalah ketika menalar suatu masalah itu akan munculnya sesuatu yang bernama insight atau bisa kita sebut momen aha. Jadi dia tidak melalui trial dan error, tetapi jawabannya itu muncul secara tiba-tiba. Itu adalah teori pemecahan masalah Gestalt. Lalu teori pemecahan masalah problem space. Nah, untuk teori pemecahan masalah problem space ini sendiri, dia itu mekanisme kognitif dengan bentuk penciptaan jalur-jalur dari garis start ke garis finish. Jadi dia menebak segala kemungkinan, mencari jalur-jalur yang ada untuk menyelesaikan suatu kasus dari garis start ke garis finish. Untuk ciri-cirinya itu sendiri, dia daripada seperti Gestalt tadi yang momennya insight, dia lebih ke trial dan error atau pendekatan secara heuristik. Nah, dia seperti itu. Jadi untuk penyelesaiannya itu sendiri dia dari hipotesis-hipotesis masalah ataupun dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, lalu kita ke teori pemecahan masalah analogi. Nah, untuk teori pemecahan masalah analogi ini, yaitu teori pemecahan masalah dengan cara membandingkan atau memetakan kesamaan antara masalah baru dengan masalah yang lama yang sudah pernah kita selesaikan sebelumnya.
Jadi misalnya seperti kita ada mendapatkan suatu masalah, contohnya seperti tiba-tiba suatu aplikasi yang kita gunakan itu mati secara tiba-tiba. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mengalami hal itu, jadi kita langsung menganalogikan bahwa masalah ini sama dengan masalah sebelumnya. Nah, itu adalah teori pemecahan masalah secara analogi. Ya, next. Nah, di sini kita masuk pada submateri lagi akuisisi keterampilan. Di mana akuisisi keterampilan di sini dia ada chunking atau chunking dan pengelompokan masalah. Nah, apa itu chunking dan pengelompokan masalah? Jadi otak mengelompokkan potongan-potongan kecil informasi itu menjadi unit besar yang mudah dikelola. Misal seperti jika kita ingin mengingat nomor telepon, daripada kita mengingat sekitar 12 angka, kita mengingatnya secara 4 angka, misal 0853 dan seterusnya. Nah, jadi daripada kita mengingat suatu potongan informasi secara luas, kita mengingatnya secara kecil-kecil, lalu kita satukan. Berarti itu adalah akuisisi keterampilan dengan cara chunking. Nah, untuk tingkat keterampilannya di sini ada cognitive stage, ada associative stage, dan autonomous stage. Di mana cognitive stage itu pemula masih memahami apa yang harus dilakukan. Jadi masih banyak kesalahan, gerakan-gerakan yang kita lakukan masih lambat, dan masih perhatian. Jadi kita masih berhati-hati dalam menalar atau melakukan menyelesaikan suatu masalah. Lalu untuk associative stage itu sendiri, dia itu fokus bergeser dari apa yang kita lakukan sebelumnya ke bagaimana kita melakukannya lebih baik. Jadi sudah bergeser dari tahap pembelajaran itu ke tahap bagaimana cara kita mengimprovisasi atau memperbagus bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Lalu kita masuk ke tahap terakhir yaitu autonomous stage. Untuk autonomous stage sendiri, prosesnya kita sudah tidak berpikir bagaimana cara melakukan proses ini, tapi kita sudah melakukannya itu secara tidak sadar atau sudah dengan performa yang cepat, efisien, dan kita bisa lakukan sambil fokus ke hal lain. Nah, itu adalah autonomous stage. Next. Nah, di sini ada proseduralisasi. Nah, proseduralisasi ini teori akuisisi keterampilan dengan mengubah pengetahuan deklaratif menjadi pengetahuan prosedural. Nah, seperti apa itu? Di sini kita bagi untuk pengetahuan proseduralisasi ini menjadi level 1 dan level 2. Mana untuk level 1 itu mungkin mirip seperti cognitive stage tadi, individu ini masih sangat bergantung pada aturan deklaratif. Jadi, misal kita ingin, contohnya kita ingin mengetik di Word lah. Kita ingin mengetik di Word. Untuk menggunakan short key-nya itu, karena kita belum tahu short key-nya ada apa saja, kita masih melihat panduan-panduan yang ada. Di Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste, dan lain semacamnya. Lalu kita masuk ke proseduralisasi level 2 atau proseduralisasi tahap lanjut, di mana aturan-aturan yang kita lakukan itu kita sudah bisa melakukan suatu hal tanpa perlu mengacu ke aturan itu sendiri. Jadi kalau kita contoh kasus Word tadi, kita untuk mengetik itu kita sudah tidak melihat panduan. Kita sudah mengetik dengan aman, dengan lancar. Nah, itu adalah proseduralisasi tahap 2. Lalu ada generalisasi. Nah, generalisasi ini menerapkan keterampilan atau aturan lama ke situasi yang baru. Dengan contoh kasus tadi, yaitu contoh kasus Word. Contoh kasus Word misalnya, kita sudah menguasai lah shortkey yang akan kita gunakan dalam menggunakan Word. Setelah itu kita pindah ke tempat lain. Misalnya kita ingin mengetik di WhatsApp kah, atau kita ingin mengirim pesan atau apa. Jadi ketika kita sudah mengetahui misalnya apa saja shortkey yang bisa kita lakukan seperti undo atau copy paste yang tadi itu, kita bisa langsung menerapkan hal-hal itu ke aplikasi atau ke masalah-masalah lain. Sama kasusnya itu mirip dengan kasus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu untuk pembagian levelnya sendiri di sini ada level 2 ke level 3. Di mana level 2 itu individu sudah mampu menerapkan keterampilan pada situasi baru yang mirip dengan situasi latihan. Tapi generalisasinya masih terbatas, hanya berhasil jika perubahan konteksnya itu tidak terlalu melenceng dari hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu adalah generalisasi awal atau tahap 2. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tahap 3, yaitu generalisasi tahap lanjut, di mana keterampilan dapat diterapkan pada situasi yang berbeda secara signifikan dari situasi awal, dan individu bisa mentransfer prinsip dasar bukan hanya mengulang pola yang sama dengan cara yang lebih fleksibel, kreatif, dan adaptif. Misal kalau kita sudah menguasai satu bahasa pemrograman, ketika kita ingin berpindah ke bahasa pemrograman yang lain,
ketika kita sudah menguasai logika-logika yang ada, kita sudah tidak perlu lagi merasa susah dengan penggunaan logika di bahasa pemrograman lain. Hanya perlu menyesuaikan dengan jenis bahasa yang digunakan saja. Next. Nah, di sini kita masuk ke pokok materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menunjukkan materinya. Yang pertama kita masuk ke model kesalahan dan pembedaan individu. Yang pertama yaitu kekeliruan dan kesalahpahaman. Di sini poin pertama ini mengacu pada cara otak kita berpikir, bila mana kita menyuruh si A untuk melakukan suatu perintah, misalnya buat website dengan warna kuning. Nah, karena otak kita cara berpikirnya berbeda-beda, problem solving berbeda-beda, maka yang dilakukan oleh si orang A itu akan berbeda pula. Dan ini juga akan mengacu ke kesalahpahaman, di mana maksud dari kata yang dibilangkan oleh si B itu mungkin saja berbeda yang akan dicerna oleh si A. Dan kedua adalah faktor usia, kecerdasan, kelelahan, tekanan. Keempat komponen ini bisa membuat fenomena snowball, di mana satu saja terjadi pada diri kita, maka ketiga faktor lain ini akan mengikut seiring waktu, di mana faktor usia. Nah, seiring menuanya kita, otomatis kita itu fisik kita akan menurun, kemampuan otak kita akan menurun, dan kelelahan juga akan semakin meningkat, dan kecerdasan juga akan menurun seiring menuanya kita. Nah, fenomena snowball ini akan terjadi bila mana kita sudah menua dan kecerdasan sudah menurun, dan juga kelelahan serta tekanan. Nah, apabila kita sudah tua juga, mental kita tidak sekuat pada saat kita muda, bila mana mungkin saja kita sudah tertekan, apalagi dengan lingkungan kerja yang sangat toksik, ini akan membuat fenomena snowball ini akan semakin parah. Yang hasilnya akan membuat kesalahan-kesalahan yang terjadi itu akan semakin besar, dan serta di sini mungkin saja untuk kinerja kerjasama tim itu akan mengurang. Dan selanjutnya kita masuk ke psikologi kognitif dalam desain interaktif. Poin pertama yaitu pengaruh persepsi warna, kontras, dan kecerahan. Pada jurnal Sensory Studies mengatakan bahwa warna merah dan warna kuning itu mengacu memberi stimulus kepada otak kita untuk meningkatkan nafsu dan gairah. Nah, oleh sebab itu mengapa McD, KFC, dan bahkan di sana yang ada di sekitar kita juga itu menggunakan warna merah dan kuning sebagai warna dominan. Dikarenakan kan mereka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, otomatis mereka ingin, saya mau konsumen saya ini makan banyak. Nah, oleh karena itu mereka melakukan studi dan menggunakan warna merah dan kuning sebagai warna utama mereka untuk membuat otak dari konsumennya itu terstimulus begitu. Jadi semakin terstimulus otak kita, maka kita akan berpikir, ini kok kelihatannya enak ya. Nah, peran warna dan kuning di sini juga itu sangat berpengaruh, teman-teman, karena semakin terstimulus otak kita, maka konsumen itu akan semakin banyak. Nah, di sini juga ada poin kedua yaitu panduan desain yang terbuka berbasis kemampuan manusia. Nah, di sini juga bisa mengacu kepada bentuk button yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, di mana masih bisa digunakan dan tidak juga berlebihan sehingga menutupi layout. Dan yang ketiga adalah evaluasi usability untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, di sini merujuk kepada kenyamanan itu bisa saja mengacu kepada warna dan juga layoutnya. Bila mana warnanya itu sangat terlalu kontras atau terlalu cerah, itu bisa membuat kita tidak nyaman. Misalnya, kita membuat website untuk pemetaan lokasi. Kita memilih warna pink itu mungkin tidak terlalu cocok ya, kecuali kita ingin membuat website untuk makanan. Kita menggunakan warna merah dengan kontras yang sebegini dan kecerahannya begini, mungkin saja itu akan lebih cocok dibandingkan kita membuat website dengan penjualan makanan tapi menggunakan warna hitam, warna hijau, atau warna biru. Karena itu mungkin tidak akan make sense dengan tujuan website kita dibuat. Dan juga buttonnya, layoutnya, dan segala macam aspek itu harus kita perhatikan agar user itu nyaman berada di aplikasi atau suatu hal yang kita rancang. Baik, mungkin sebegitu saja presentasi dari kelompok kami. Ya, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan pengucapan ataupun ada kesalahan dalam proses perekaman video. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi siapapun yang
dan kami ucapkan terima kasih.